Shalom, salam damai di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi di kesempatan ini. Dimanapun saudara berada, kiranya anugerah kebaikan Tuhan menyertai saudara semua. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk hidup baru dan hari baru yang Engkau sudah anugerahkan bagi kami. Sebelum kami melalui sepanjang hari ini dengan kesibukan rutin kami mahu mendasari segala sesuatu dengan kebenaran firman-Mu sebagai pedoman hidup kami. Kami siap untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, nyatakan isi hati-Mu pada kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Renungan pada hari ini adalah tentang suara Tuhan di sebalik bencana. Pembacaan Alkitab diambil dari Yoel bab yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Tetapi hanya ayat 3 saja yang akan dibaca. Firman Tuhan berkata, "Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anak-Mu, dan biarlah anak-anak-Mu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian." Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku di dalam Tuhan, hampir setiap hari kita disajikan dengan berita bencana di media massa. Gempa bumi, banjir, tanah runtuh, letupan gunung berapi, dan sebagainya silih berganti menghiasi berita dalam konteks global. Adakah bumi yang semakin tua atau tingkah laku manusia yang semakin menggila karena mengeksploitasi bumi demi uang? Atau Tuhan mulai bosan dengan tingkah laku dan perbuatan kita? Semua pertanyaan dan jawaban tentunya hanya bersifat abstrak atau samar-samar saja. Apa makna terjadinya bencana bagi kita? Apa pula hikmah yang dapat kita ambil dari setiap bencana yang berlaku? Saudara, nubuat apa yang disampaikan oleh Nabi Yoel dalam pembacaan sebentar tadi? Tentunya tentang serbuan belalang yang sangat mengerikan. Begitu mengerikan karena bencana sehebat itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Dalam ayat 4 pembacaan kita, ada penjelasan tentang 4 jenis belalang yang muncul satu demi satu, yaitu belalang pindaan, belalang pengerip, belalang pelompat, dan belalang pelahap. Dapat kita bayangkan betapa besarnya pasukan belalang ini. Dicatatkan bahwa seluruh dedaunan habis dimakan dan tanaman diratakan hingga ke tanah. Bagi masyarakat petani pada masa itu, bencana ini sangat-sangatlah mengerikan. Saudara, walaupun tidak berkaitan dengan kewujudan serangan belalang, tetapi negara kita pada masa ini atau sejak akhir-akhir ini juga tidak sepi dari bencana seperti banjir dan sebagainya. Ditambah lagi dengan situasi penularan pandemik COVID-19 yang terjadi secara global, satu situasi yang sangat menakutkan atau sangat mengerikan karena penyakit ini telah meragut lebih dari 1 juta nyawa manusia di planet bumi ini. Saudaraku di dalam Tuhan, seruan Yoel untuk bangun dan meratap mengajak kita untuk meresponi setiap kejadian bencana atau krisis dengan doa dan keprihatinan, di samping bertanya, apakah suara atau message Tuhan yang perlu kita sampaikan bagi bangsa kita. Kiranya kita belajar untuk peka mendengar suara Tuhan di sebalik bencana yang terjadi. Semoga kita juga diberikan keberanian
untuk menyampaikan suara atau message Tuhan agar bangsa kita dapat belajar dari setiap kejadian bencana dan bertobat dari dosa-dosanya. Saudara, kita ini makhluk pembelajar. Dengan demikian, kita boleh belajar dari apa saja, bahkan dari bencana yang terjadi sekalipun. Kiranya diberkati. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah berfirman. Ajari kami agar dapat meresponi setiap situasi, bencana dan krisis yang berlaku dengan cara pandang-Mu, terlebih situasi pandemik COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang. Kami tahu Tuhan bahwa melalui bencana ini Engkau sedang menegakkan suara-Mu dan menyampaikan isi hati-Mu untuk memperingatkan kami agar mempunyai cara hidup yang lebih tertib lagi sesuai dengan kebenaran-Mu, baik secara individu, keluarga, dan secara berkomuniti. Berkati keluarga, saudara, dan teman-teman kami, dimanapun mereka berada, Engkau sertai dan perhatikan Tuhan. Di dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan terus menolong kita untuk memperdalam pengertian kita sesuai perkongsian pada hari ini. Bertemu lagi di renungan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.